Apakah benar TWS macam earloop gini bisa menunjang aktivitas olahraga kalian semakin effortless? Apalagi nih ya, sambil dengerin musik saat kalian lari maraton. Karena gue juga tuh orangnya suka lari 5K. Mari kita bahas aja langsung dan masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin ini ya bisa dibilang apa ya produknya? Oke, kita sebut aja kali ya TWS Earloop atau open ear dari brand Eagle, yaitu adalah Eagle Runner 2. Oke, seperti biasa di video High Tech bakalan ngasih info-info racun yang pantas dibeli dan pastinya valid no debat buat kalian. Makanya nih ya, kalian yang belum subscribe tolong klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Yang lagi nonton, tonton dulu videonya sampai habis. Anyway, langsung aja kita ke pembahasan Eagle Runner 2 ini. Sebelum kita bahas Eagle Runner 2, gue mau nyeritain sedikit ke belakang tentang produk Eagle yang satu ini. Akhirnya Eagle Runner ini dapat pembaruan dari Eagle sebelumnya atau Eagle Runner versi 1. Kalian bisa lihat ya, kalau Eagle seri 1 ini mempunyai perubahan yang signifikan ke Eagle Runner 2. Untuk di seri pertama Eagle Runner menggunakan headband yang mengelilingi kepala. Di Eagle Runner 2 ini hanya menyematkan earloop saja saat Eagle Runner ini kita gunakan. By the way ya, nggak cuman itu aja perubahannya di Eagle Runner 2 ini. Nanti kita akan bahas juga di menit-menit berikutnya. Jadi stay tune aja dulu. Sebelumnya gua juga bakalan spill dulu kali ya harganya dari Eagle Runner 2 ini. Untuk Eagle Runner 2 ini dibanderol dengan harga 300 ribuan. Ya, kalian bisa langsung aja cek di link di bawah yang ada di description box di video ini. Oke, mari kita langsung aja ngomongin spesifikasi yang terdapat pada Eagle Runner 2 ini. Pertama-tama yang paling wahid pastinya ya, kita lihat dari segi desainnya. Untuk desain di Eagle Runner 2 ini mendapatkan perubahan yang signifikan banget dari Eagle seri 1. Eagle Runner ini hanya menyematkan earloop pada bagian kuping. Untuk housing yang disematkan pada Eagle Runner 2 ini bermaterial plastik dan ada sedikit sentuhan rubber di button yang berlogo Eagle di masing-masing earbuds-nya. Di charging case-nya saat kalian buka terlihat ada indikator persentase baterai yang bisa kalian monitoring secara real time. Untuk driver neodyme mempunyai diameter lebih besar daripada pendahulunya nih. Eagle Runner 2 ini memiliki 16.2 mm untuk dynamic drivernya. Hasil suara bassnya lebih baik dan tingkat kejernihan suara mid lebih bagus tanpa ada distorsi. Eagle juga ngeklaim kalau Eagle Runner 2 ini udah open ear design for ultimate security and awareness. Jadi bisa tetap dengerin suara di sekitar saat kita melakukan olahraga. Untuk Eagle Runner 2 ini mempunyai noise cancelling microphone. Terdapat 2 buah yang disematkan pada Eagle Runner 2 ini. Gunanya untuk memblokir kebisingan pada lingkungan sekitar. Hal ini juga memperkuat suara yang kita hasilkan saat panggilan telepon. Untuk pengisian baterai menggunakan sistem magnetik di dalam case-nya. Nah, otomatis daya pengisiannya lebih cepat dan sudah port Type-C di bagian belakang pada charging case. Untuk kapasitas baterai pada case Eagle Runner 2 ini memiliki kapasitas yang lumayan cukup gede ya, yaitu di kapasitas 600 mAh. Pada masing-masing earbud memiliki kapasitas 60 mAh. Untuk playtime-nya sendiri, Eagle juga ngeklaim kalau masing-masing earbuds-nya ini, Eagle Runner ini mampu digunakan selama 9 jam playtime. Kalau misalkan kalian pakai charging case-nya bisa sampai 36 jam. Untuk kodek yang disematkan pada Eagle Runner 2 ini ada kodek SBC dan ESC. Bluetooth-nya juga sudah menggunakan versi 5.3, jadi cepat banget pairing dan connect pada device kalian. Untuk water resist sendiri, Eagle Runner sudah bersertifikasi IPX5. Oke, kita bahas pengalaman pakai Eagle Runner 2 ini. Paling pertama mungkin soal kenyamanan kali ya. Ya, kenyamanannya saat pakai Eagle Runner 2 ini dengan model yang baru, dengan desain yang baru yang disematkan pada Eagle Runner 2, menurut gue ini nggak ngurangin performance ketika kita aktivitas olahraga. Ya, maupun dengan gerakan yang sangat ekstrim, TWS tipe open ear ini nih masih bisa safety di kuping kalian gitu. Untuk kondisi saat dipasangkan ke kuping gue juga, earloop pada Eagle Runner ini tuh nggak ngebebanin di area kuping gue. Fitment earloopnya lumayan kokoh, nggak gampang copot-copot saat kita pasang juga. Jadi kuping kalian juga nggak bakalan kerasa pegel lah ya saat berlama-lama pakai Eagle Runner 2 ini. Ini hal baru juga buat gue. Biasanya tuh aktivitas olahraga gue tuh kayak lari atau kayak sepedahan di rumah gitu. Gue tuh pakai TWS yang tipe in-ear
in-ear atau yang ada tangkainya tuh, ada touch-nya. Karena gue sendiri baru pertama kali pakai yang tipe TWS open ear ini jadi nggak bikin pegel gitu dan nggak bikin merah pada bagian lubang telinga gue. Anyway, Eagle Runner 2 ini adalah air conduction earphone. Otomatis kita juga tetap bisa aware nih sama sekitar saat olahraga. Bayangin aja nih ya, kalau ada motor, klakson, atau mobil ngebut, kita sama sekali nggak aware gitu. Ya, hal-hal itu ya tetap harus kita waspadai ya, walaupun kita olahraganya sudah minggir ke kiri jalan gitu. Karena Eagle Runner 2 ini air conduction earphone, kita juga bisa tetap nikmatin musik maupun dengerin podcast saat kalian aktivitas olahraga. Untuk kualitas audio sendiri, Eagle ngeklaim driver yang disematkan ini lebih besar daripada pendahulunya. Untuk Eagle Runner 2 ini punya diameter 16 mm yang punya bass yang lumayan enak. Low frekuensinya juga masih jelas. Mid dan high-nya nggak ngalamin distorsi saat gue naikin volumenya sampai 100%. Tapi karena gue udah keseringan pakai TWS tipe in-ear kali ya, audionya yang dihasilin pun juga cuman kerasa bright gitu. Ya udah gitu, kayak treble-treble aja gitu, kering-kering aja gitu. Ya mungkin agak kerasa lumayan bassnya kalau kalian setel musik yang memang powerful di low frekuensi. Ya kalau gue ngerasa kayak lagu-lagu pop apa gitu segala macem, mid sama high-nya aja sih yang keluar. Terus gue juga ngerasa ada dynamic range compression saat volume tiba-tiba kenceng. Ya kayak misalkan kalian dengerin lagu terus tiba-tiba lagunya itu kenceng, itu tuh tiba-tiba ada kompresi yang menahan si volume itu biar nggak tiba-tiba kenceng. Ya mungkin itu kali ya suatu keunggulan TWS tipe open ear yang nggak bisa fokus ke musik doang gitu. Jadi kita harus fokus ke sekitar kita. Baterai pada masing-masing earbuds yang berkapasitas 9 jam playtime, ini menurut gue the best banget ya. Apalagi kalau kalian tuh ikut kompetisi marathon run ataupun ya trail run, nggak takut gitu kan untuk kehabisan baterai di tengah-tengah kompetisi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, gue akan ngetes nih ya Eagle Runner 2 ini dari mix sama experience ketika kita pakai. Langsung aja Henry yang di luar sana melanjutkan pengetesannya. Halo, saya Henry yang ada di luar. Ya, kita akan mengetes untuk experience dari Eagle Runner 2 ini. Rasa pemakaian dan nanti mungkin ada pengetesan dari mic-nya. Gak usah panjang lebar deh ya, saya udah pakai sepatu gini. Tandanya adalah saya pengen squat jump. Nih ya, untuk pemakaian si Eagle Runner 2 ini, ya fitmentnya di belakang kuping gini atau ear loop seperti ini. Jadi secara fitment dia lumayan enak. Terus karena ini dia air conduction, nggak terlalu masuk ke in-ear atau lubang yang ada di telinga. Jadi ya udah gitu, nempel aja di bagian daun telinga seperti ini. Nah, untuk daya goncangan ini masih aman-aman banget ya. Tuh, buat ngangguk kepala juga tetap masih kokoh di fitmentnya. Jadi nggak bakalan tiba-tiba dikit-dikit jatuh gitu, dan kalian nggak bakalan takut juga kalau misalkan lari, misal nih lari juga tetap masih aman. Coba lari yang lebih kenceng lagi ya kan? Ini udah 3 putaran by the way ya. dari secara fitment ini masih kokoh banget di kuping, dan tetap juga masih kedengaran beberapa ambience yang ada di sekitar kita juga. Jadi kita tetap aware juga kalau misalkan di sekitar kita tuh ada motor, ada mobil, atau ada orang. Kan bahaya juga ya kalau misalkan kita pakai TWS itu tuh ya cuma dengerin musik doang gitu. Kita nggak bakalan aware sama sekitar kita juga. Oke, untuk pengetesan selanjutnya itu adalah tes mic dari Eagle Runner 2. Kalau sekarang masih pakai Saramonic yang ada ditempel di baju, dan kita mulai aja tes mic yang ada di Eagle Runner 2. Oke, ini adalah hasil suara dari Eagle Runner 2 ya. Ini kita lagi tes mic-nya. Ya kalau misalkan didengar tadi, mungkin suaranya akan sedikit robotik gitu ya. Ya gue juga tahu gitu, mungkin ini karena dia nangkap sinyal yang terdekat dari si Eagle Runner 2. Jadi dia bakalan mengkompresi suara-suara yang mungkin di luar-luar gitu. Maksudnya sekitar ambience kita tuh dikompresi sama si Eagle Runner 2 ini. Ya wajar sih biar kedengaran jelas juga dan tetap jernih ketika kita dapat telepon. Jadi biar nggak noise gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya tes mic dari Eagle Runner 2 ini. Silakan Henry yang ada di dalam studio melanjutkan reviewnya. Gue ngerasa makin kesini semua orang itu harus ngelihat ya fungsi pada device untuk penunjang olahraga kita. Buat teman-teman yang masih pakai TWS untuk olahraga, sebaiknya kalian ya gunain dengan TWS tipe open ear seperti Eagle Runner 2 ini. Selain kita bisa aware dengan keadaan sekitar, kalau pakai open ear seperti ini bisa ngurangin rasa sakit pada daun telinga. Apalagi yang di lubang telinga tuh ya. Kadang tuh ya suka pegel gitu kalau misalkan lama-lama pakai TWS yang in-ear gitu. Saya jadi nggak sabar ya ngetes Eagle Runner 2 ini pas lagi event 5K gitu.
Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama brand Eagle yang udah buat Eagle Runner 2 ini. Buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga pelari mencari TWS macem open ear seperti ini. Iya kan? Sampai jumpa di video high-tech berikutnya. Saya Hendry, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye. 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 Yuk cari fun running yuk cari fun running.